Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sudah menolong kita, memimpin kita. Kita boleh menjalani kehidupan kita sampai hari ini. Dan secara khusus hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Namun kita akan membacakan secara khusus di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Namun hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bagian kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali secara khusus kalau kita sudah mengikuti, mempelajari mulai dari surat Petrus, mulai dari 1 Petrus, bagaimana digambarkan, diingatkan oleh Petrus kepada umat Tuhan. Kamu dahulu bukan umat Allah. Tetapi sekarang melalui Kristus engkau telah menjadi umatku. Kamu tidak dikasihani. Tetapi sekarang engkau beroleh belas kasihan. Maka di dalam surat Petrus pasal yang pertama, bagaimana Petrus mengingatkan tentang kehidupan umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Yang pertama, kamu memang bukan umatku, tetapi sekarang kamu dipilih menjadi umatku. Kamu sekarang sudah dipilih dan sekarang kamu berhadapan dengan kehidupan yang tidak mudah. Begitu banyaknya penderitaan yang kamu akan alami dan sedang terjadi dan akan terus terjadi. Tetapi dia menambahkan bahwa kamu sekarang dilindungi oleh Tuhan. Sudah dipilih dan sekarang kamu dilindungi oleh Tuhan. Maka segala penderitaan, bahkan ketika engkau diperhadapkan dengan orang-orang yang akan membunuh kamu. Kamu akan mati, tetapi engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian ketika kita masuk di dalam surat 2 Petrus, maka Petrus mengingatkan kembali kepada umat Tuhan. Sekarang dia bukan lagi berbicara sekarang kamu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Tetapi dalam 2 Petrus ini mengungkapkan mulai saat ini kamu harus berpegang teguh kepada kesalehanmu sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi percaya kepadanya. Maka menjadi satu pertarungan yang begitu panjang bagi kehidupan umat Tuhan. Sekitar di pertengahan abad pertama, sekitar mulai tahun 54 dan seterusnya. Begitu penderitaan yang luar biasa yang dialami. Tetapi yang menarik di sini dikatakan bahwa di sini akan menjadi kehidupan yang berbeda. Maka Petrus menuliskan seperti yang kita bacakan tadi. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayat pertama tadi, di dalam 2 Petrus pasal 3. Maka Petrus menuliskan mulai menghidupkan kembali pengertian yang murni. Berbicara tentang bagaimana mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mulai dari para nabi sampai para rasul. Berbicara tentang pengejek. Berbicara tentang orang yang hidup dalam hawa nafsu. Dan berbicara tentang hari Tuhan itu sudah disampaikan. Maka sekarang dia mengingatkan kembali. PLPB baik masa nabi-nabi maupun masa rasul sudah disampaikan kepadamu. Maka apa yang disampaikan di dalam bagian ini? Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, maka hadirlah pengejek-pengejek di akhir zaman. Pengejek-pengejek ini kalau kita membaca secara khusus, bagaimana mereka tampil sebagai orang-orang yang begitu meragukan tentang iman Kristen. Yang mereka ragukan berbicara tentang Kristus yang hanya sebagai ilusi saja. Bagaimana ajaran dekotisme itu mempengaruhi kehidupan orang yang percaya pada waktu itu. Yesus itu bukan sesuatu yang nyata, hanya ilusi aja. Apalagi dia berkata seperti ini.
Di manakah janji kedatangan Tuhan? Jadi bagi aliran dekotisme mau mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Petrus itu nggak ada arti apa-apa. Mana mungkin ada kedatangan Tuhan. Sudah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai sekarang kapan Tuhan datang kembali? Nggak pernah datang dan itu hanya menjadi cerita yang biasa. Bahkan kita juga mungkin Bapak Ibu yang dulu rajin sekolah minggu. Pasti waktu saya sendiri ikut sekolah minggu. Saya selalu mendengar guru-guru sekolah minggu mengatakan Tuhan sudah mau datang. Dan sampai di usia sekarang Tuhan belum datang-datang juga. Mungkin kita punya pemikiran yang sama. Dari dulu mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan akan datang. Tapi kenyataannya sampai sekarang Tuhan juga belum datang. Nah inilah yang ditampilkan oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Yang meragukan tentang Kristus. Meragukan tentang keselamatan yang diberikan. Dan meragukan tentang kedatangan Tuhan yang kembali. Kedatangan Tuhan kembali. Maka di sini pengejek-pengejek ini dikatakan kalau kita membaca di dalam Yudas pertama ayat 18 dan seterusnya dikatakan seperti ini. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan apa? Hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Artinya mau mengungkapkan memang dari zaman itu sampai zaman para rasul. Sampai zaman kehidupan orang percaya digambarkan itu sudah dan sudah terjadi. Nah bagaimana dengan kita yang hidup di kekinian masa? Bagaimana kita melihat tentang janji kedatangan Tuhan? Apakah itu menjadi sesuatu yang nyata nanti? Atau hanya menjadi sebuah cerita juga yang biasa? Karena banyak yang meragukan tentang kedatangan Tuhan. Makanya dia mau bergereja aja susah. Mau percaya pada Tuhan masih ragu-ragu. Meragukan tentang keyakinan. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan banyak orang yang tanpa enggak ragu. Tapi gaya hidupnya menunjukkan keraguan di sana. Maka dari sini Petrus begitu luar biasa mengingatkan zaman yang berbeda. Memang sudah berbeda tentang zaman yang ada. Karena apa? Karena saat yang bersama mereka tahu. Mereka mendengar tentang Kristus yang sudah datang. Dan sudah menyelamatkan manusia yang sudah terangkat ke surga. Tetapi berbicara kedatangan kembali mereka pun sudah mendengar. Tetapi dikatakan mereka tahu tetapi tidak mau tahu. Tidak peduli dengan apa yang disampaikan firman Tuhan. Kalau di zaman abad pertama, kehidupan kekristenan diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini. Bagaimana dengan situasi kita saat ini? Seberapa jauh kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Bukan hanya kita bilang, yes aku percaya pada Tuhan. Tetapi bagaimana kita percaya kepada Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan. Kalau kita bekerja di kantor, kita akan mengabdikan diri kita di kantor. Kenapa? Karena di situ kehidupan kita setiap hari. Tetapi berbicara tentang iman kepada Tuhan, tunggu dulu. Di gereja kita beriman. Kita berbicara kita beriman. Tetapi yang kita lakukan ini seperti apa? Ada sebuah tantangan yang luar biasa yang akan terus mempengaruhi di setiap zaman. Maka di sini dikatakan keraguan mereka tentang janji kedatangan Tuhan itu ditampilkan. Mereka tunjukkan. Maka Petrus mengungkapkan di dalam pasal yang ketiga yang kita baca. Yang pertama, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Orang membayangkan kok udah lama, sudah sekian lama dari zaman para nabi sampai Kristus dan para rasul. Sudah dibilang Tuhan akan datang, tapi enggak datang. Maka dalam situasi seperti ini Petrus mengatakan, hei umat Tuhan yang percaya, yang mengaku kepada Tuhan. Kamu harus tahu bahwa satu harinya Tuhan sama seperti 1000 tahun bagi manusia. Mau bilang apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang Petrus mau sampaikan? Yang Petrus mau ingatkan kepada orang yang percaya. Kalau satu harinya
Tuhan 1000 hari bagi manusia. Ada satu jangka panjang yang kita akan lewati sebagai satu bentuk. Supaya kalau kita nakal sekarang jadi jangan nakal lagi. Kalau kita percaya setengah-setengah kamu harus bertobat. Kalau kita mengiringi Tuhan ragu-ragu, kita harus memastikan hidup kita supaya benar. Ada waktu yang Tuhan beri. Maka di waktu yang Tuhan beri ini, sejauh mana kita menggunakannya dengan baik. Sejauh mana kita bertanggung jawab. Sejauh mana kita mengikuti kehendak dan ketetapan Tuhan. Maka Petrus mengingatkan, kamu harus ingat ya. Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Artinya tidak mungkin Tuhan sampaikan kepada umatnya melalui firman Tuhan. Kalau itu tidak ditepatinya, sudah pasti itu terjadi. Soal kapan waktunya itu bukan urusan kita. Tapi Petrus bilang ingat ya. Kalau kita membaca di 2 Petrus pasal yang pertama. Kamu sudah mendapatkan kasih karunia dengan percaya pada Tuhan. Maka engkau harus berpegang kepada ketetapanku. Supaya apa? Hidupmu tidak bercelah di hadapan Tuhan. Ada satu tanggung jawab dalam iman percaya kita. Bukan hanya sekedar teori yang kita pahami, yang kita bisa bicarakan. Tetapi ada satu panggilan di mana iman itu harus dinyatakan di dalam wujud perbuatan itu. Dan itu yang menjadi pergumulan kita hari lepas hari. Persoalannya bagi kita, sejauh mana kita mau berjuang. Jangan sampai kita pun sama dengan dekotisme itu. Yang meragukan Tuhan dalam hidup ini. Jangan sampai kita malah ada dalam posisi itu. Karena perjuangan kita bukan main-main. Iman Kristen itu bukan untuk dipermainkan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, kata Petrus. Dan yang berikut, dia mengatakan, ingat, karena yang Tuhan kehendaki apa? Supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Mau mengungkapkan, biarlah selama jeda waktu itu. Kita mau menggunakan waktu kita semaksimal mungkin. Untuk kita mempertanggungjawabkan iman percaya kepada Tuhan. Karena apa? Dia mau gak ada yang binasa di antara kita. Dia mau tidak ada yang binasa di antara kita. Dia mau supaya semua manusia itu diselamatkan. Karena percaya dan hidup di dalam kehendak dan ketetapan Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa ternyata kalau disuruh supaya kita bertobat, karena apa sih? Kira-kira untuk apa kita mau bertobat? Pak, kan kita sudah diselamatkan, untuk apa kita bertobat? Supaya Tuhan mau kita berpegang pada firman-Nya, menjalaninya di kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita berjaga-jaga. Kenapa? Karena Alkitab mencatat, ini harusnya Matius 24 ayat 37 sampai 44. Dikatakan apa? Hari Tuhan itu tiba seperti pencuri. Maka dikatakan pencuri itu tidak akan pernah menyampaikan kalau dia mau datang mencuri di rumah kita. Maka mau mengungkapkan kalau pencuri itu datang tidak ngasih tahu, maka kita bisa saja kehilangan. Kita bisa saja mengalami masalah di sana. Karena kita enggak berjaga-jaga. Dia bisa mengambil apa yang menjadi milik kita. Kalau kita tidak waspada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena itulah yang akan terjadi. Maka dalam bagian ini Yesus mengatakan. Kalau sang pemilik itu datang kepada milik kepunyaannya. Maka ia milik kepunyaan itu enggak siap. Enggak berjaga-jaga. Berbahaya. Maka orang percaya kalau enggak berjaga-jaga bisa aja jatuh dalam dosa. Jangan sampai Tuhan datang kita lagi berbuat dosa. Itu yang Petrus mau sampaikan. Jangan sampai Tuhan datang kita enggak pernah siap. Jangan sampai Tuhan datang kita tidak berjaga-jaga. Berjuang mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Maka di sini diungkapkan tentang hari Tuhan seperti apa. Kalau kita melihat di dalam 2 Petrus ini ya 3:10 dikatakan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api.
dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Seberapa hebat kita berjuang bertahan di dalam dunia ini. Kalau hari Tuhan itu akan melenyapkan segala yang kita miliki. Seberapa kuat kita mengingini kehidupan dunia ini. Kalau hari Tuhan itu akan melenyapkan semua yang ada di dalam kehidupan kita. Maka digambarkan ketika manusia berbuat dan terus berbuat dalam dosa. Di dalam kitab Kejadian dikatakan ketika hati manusia itu cenderung untuk hidup dalam dosa. Tuhan menyesal dan Tuhan membinasakan melalui air bah. Waktu Tuhan membinasakan manusia melalui air bah, enggak ada yang tersisa kecuali siapa? Orang yang tetap saleh hidupnya. Yang mendapatkan kasih karunia. Yaitu Nuh dan keluarganya. Kemudian ketika kita mengingat tentang peristiwa Sodom dan Gomora. Maka di situ bagaimana Tuhan menunggang balikan tentang kehidupan manusia yang ada di Sodom dan Gomora. Dan yang menarik dan menakutkan apa? Bukan hanya manusianya. Semua yang ada dibinasakan oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan dan kita merenungkan bagian ini. Maka betapa dahsyatnya ketika hari Tuhan itu terjadi. Betapa dahsyatnya dan menakutkan ketika hari Tuhan itu terjadi. Tetapi ketika hari itu terjadi semua akan dibinasakan oleh Tuhan. Maka di sisi yang lain Yesus mengatakan kalau ada dua lagi bersama-sama terpisah. Satu diangkat, satu enggak. Artinya lagi mau akan terpisah. Kalau kamu benar kamu akan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak benar hidupmu maka engkau akan dibinasakan oleh Tuhan. Maka ini lagi mau mengungkapkan ketika berbicara tentang hari Tuhan. Di situ berbicara tentang penghukuman Tuhan. Tetapi di situ juga berbicara tentang keselamatan bagi orang yang percaya. Yang akan bersama-sama dengan Dia. Maka dari sini kita bisa melihat bersama-sama. Iya ya, betapa bersyukurnya kalau kita percaya dan mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Tahun 2002 waktu saya kuliah saya bertemu dengan salah satu mahasiswa dari Poso. Itu peristiwa Poso baru terjadi. Kemudian dia mengatakan dia paling takut melihat darah. Saya bilang kok bisa kamu laki-laki besar bisa takut melihat darah. Karena dia bilang kamu tahu. Waktu peristiwa yang terjadi di Sulawesi itu. Dia mengatakan seperti ini. Kehidup orang itu mungkin cuma 1-2 detik selesai. Kenapa? Karena dia mengatakan begini. Di situ di depan mata dia dikatakan. Kamu mau pilih Yesus? Atau tidak? Dan waktu itu dikatakan. Parang itu nempel di leher. Ketika engkau mengatakan tidak selesai kamu langsung digorok. Dan di depan mata dia melihat sendiri apa yang terjadi. Dan dia tertarik dengan salah satu anak yang kecil. Yang masih sekolah minggu. Ketika anak kan namanya polos kan. Jadi waktu ditanya kamu mau pilih Yesus atau tidak. Waktu anak itu memilih, aku milih Yesus. Kita pernah lihat orang potong ayam kan? Enggak ada bedanya. Ketika itu dilakukan seperti itu. Bahkan yang dia lihat ibu-ibu hamil yang tetap mempertahankan Kristus. Perutnya pun dibelah. Itu terjadi pada waktu itu. Maka dari sini kita bisa melihat. Ketika dia mengungkapkan tentang Kristus tetap bertahan pada imannya nyawanya hilang. Maka kita melihat di dalam 2 Petrus memang mungkin nyawa kita hilang. Tapi keselamatan itu diberikan kepada orang yang percaya yang terus mempertahankan imannya. Maka dalam bagian ini ketika dikatakan bahwa hari Tuhan itu seperti kegelapan yang akan menakutkan, yang akan menghanguskan seluruh yang ada di muka bumi ini. Tetapi kata Petrus, orang yang berpegang pada imannya, berpegang pada firman, dia akan diselamatkan. Dipilih, dilindungi, diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang kita berpegang pada firman Tuhan sampai pada kesudahan zaman.
sampai pada kedatangan Tuhan. Kapan datang hari Tuhan? Kita nggak pernah tahu. Tapi setidaknya hari ini kita bertanggung jawab dengan hidup kita hari ini. Seperti apa kita di hadapan Tuhan. Kemudian yang berikut. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ingat ya, ini bukan kata pendeta Julius Mokolomban. Tapi ini kata Rasul Petrus kepada orang yang percaya. Jadi jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu. Ada satu panggilan yang harus kita serius jalani dalam hidup ini. Orang kuliah aja butuh serius supaya dia dapat nilai yang baik. Supaya dia bisa diangkat, supaya dia bisa berhasil. Untuk bekerja dia butuh kerja yang baik supaya dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Maka di dalam bagian ini juga dikatakan kalau kita nggak serius menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, kita butuh hati-hati. Karena apa? Karena panggilan Tuhan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Titik. Nggak bisa tidak. Nggak bisa dikompromikan. Apapun alasan kita, itu kata firman Tuhan. Dan selanjutnya kita melihat sesudah ungkapan firman Tuhan seperti ini, maka kita mengingat Rasul Paulus. Rasul Paulus mengingatkan dalam jemaat Filipi seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kita membaca perikop pasal 2 di kitab Filipi, maka orang percaya itu seperti berada di arena gladiator yang siap untuk bertarung, di mana di situ nyawa menjadi taruhan. Tetapi orang yang percaya ketika berhadapan dengan gladiator sehebat apapun, dikatakan apa? Jangan takut dan gentar. Persis gambaran seperti siapa? Seperti Daud waktu menghadapi siapa? Menghadapi Goliat. Dia nggak pernah takut dan gentar dengan apa yang ada di depannya. Yang dia yakini, dia mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Maka kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Karena itulah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka perjuangan kita dalam bagian ini mau mengingat betapa tidak mudahnya kita menjalani hidup ini. Karena apa? Karena inilah tanggung jawab yang besar bagi kita. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, dia nggak bergerak ya? Apa yang terjadi? Di sini pindah. Oke. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kata Petrus, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Jadi kalau kita membaca bagian ini, betapa enggak mudah menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Kamu senantiasa taat. Kamu harus berusaha. Artinya ada sebuah perjuangan yang panjang di dalam pemeliharaan akan iman kita kepada Tuhan. Karena ada sebuah pertanggungjawaban ketika Tuhan datang tanpa kita ketahui. Kita siap di sana. Kita siap menghadapinya. Kita siap berhadapan dengan Sang Empunya kehidupan kita. Maka dikatakan kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Maka panggilan kita dari gelap kepada terang itu memang jelas. Kristus menginginkan hal itu bagi kita. Maka Dia memindahkan kita kepada terang. Waktu di terang jangan lagi kembali kepada kegelapan itu. Jangan kita mengulangi peristiwa seperti orang Israel. Sudah dibawa keluar dari tanah Mesir mau menuju ke tanah perjanjian. Tapi sampai di padang gurun pingin kembali lagi ke kehidupan yang lama mereka. Maka Tuhan membinasakan mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Maka dari sini mengingatkan kepada kita
betapa seriusnya kita menjadi orang yang percaya. Dan betapa bertanggung jawabnya kita melihat bahwa tuntutan Tuhan itu murni. Tuntutan Tuhan itu tidak bisa dikatakan 99,9%. Tapi tuntutannya full, sempurna, 100%. Pak, tapi kita mengalami kegagalan. Yes, kita memang mengalami kegagalan. Tapi jangan sampai kita nggak pernah keluar dari kegagalan demi kegagalan yang kita lakukan. Jangan sampai kita nggak pernah mampu untuk mempertaruhkan hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kemudian sesudah Petrus mengungkapkan apa yang akan terjadi dan apa yang harusnya kamu hadapi, bagaimana kamu menyikapi kehidupan kamu, maka Petrus mengingatkan di dalam ayat 17 sampai 18. Yang pertama dia mengatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ada berapa banyak orang yang sudah ada dalam gereja tetapi hanya meninggalkan Tuhan? Banyak. Ada berapa banyak orang demi jabatan dia tinggalkan Tuhan dalam hidupnya. Jangan sampai kita terseret dan kehilangan pegangan yang sesungguhnya. Kristus yang telah menjadi nakoda, please jangan pindah perahu. Perahu yang dibawa oleh Kristus tujuannya jelas. Jangan sampai kita pindah. Karena kita nggak tahu kita akan sampai di mana. Maka Petrus mengingatkan, waspada. Karena kalau kita nggak waspada kita akan terseret oleh kesesatan dunia. Berbicara tentang terseret oleh kesesatan dunia. Tadi dikatakan pengejek-pengejek itu dikatakan apa? Mereka hidup dalam hawa nafsu keinginan dunia. Maka kalau kita membaca di dalam Yudas itu sudah mengingatkan bahwa pengejek-pengejek itu akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Keinginan dunia yang begitu mempesona sehingga apa? Dia berani melepaskan pegangannya kepada Tuhan. Artinya apa? Dia berani melepaskan apa yang seharusnya dia pegang. Berbicara tentang kebenaran. Kebenaran taruh dulu. Lakukanlah yang gak benar. Nanti besok lagi balik lagi kepada kebenaran. Tidak seperti itu. Kita harus berjuang bersama. Kita harus bertanding bersama. Kita harus bergandengan tangan bersama. Karena apa? Kita harus menjalani kehidupan ini dengan bercermin kepada firman Tuhan. Kemudian yang berikut di dalam ayat yang selanjutnya. Tetapi, ini kata Petrus, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Sudah berapa lama kita menjadi percaya kepada Tuhan? Apakah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Kalau Paulus mengingatkan kepada jemaat, dia mengatakan seperti ini. Aku berdoa supaya kamu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Untuk apa sih? Untuk mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang jahat dan mana yang tidak jahat. Supaya hidupmu tidak bercela di hadapan Tuhan. Supaya hidupmu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Maka di dalam Yohanes dikatakan kata pengenalan itu lagi mengungkap. Supaya engkau menyatu dengan kebenaran. Maka orang yang percaya kepada Tuhan ketika menyatu dengan kebenaran. Maka engkau akan mengikuti arus kehidupan yang benar itu. Karena udah menyatu dengan kebenaran. Makanya pengenalan akan Tuhan itu butuh perjuangan bersama. Butuh perjuangan kita. Ketika kita menyatu dengan kebenaran, maka terombang-ambing kita tetap bersama dengan kebenaran. Enggak akan terlepas. Sehebat apapun tarikan dunia, kita akan tetap bertahan pada pegangan yang erat itu. Kita enggak akan mungkin melepaskannya. Karena apa? Karena kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebagai contoh kehidupan kita, kalau orang yang lagi jatuh cinta, dia melihat seorang gadis atau seorang cowok, dia suka senang hanya jatuh cinta.
Hanya mereka terus sampai berumah tangga. Makin hari semakin mengenal pasangan dan terus mengenal pasangan. Maka kita akan berjuang untuk apa? Enggak akan saling menyakiti. Tapi kita akan berjuang untuk apa? Untuk saling membangun kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Karena di situ akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita. Maka di dalam pengenalan akan Tuhan kita pun membangun hubungan yang erat itu dengan Tuhan. Karena semakin kita terikat dengan Tuhan, semakin menyatu dengan kebenaran, maka kita semakin menikmati hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Maka dari bagian ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lalai pada janjinya. Kalau Tuhan tidak pernah lalai pada janjinya, maka jangan kita lalai mencari Tuhan dalam hidup ini. Kalau Tuhan gak pernah lalai pada janjinya, maka kita jangan main-main dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena apa? Hari itu pasti datang. Tapi biarlah hari Tuhan itu datang, kita ada pada kehendak dan ketetapan Tuhan. Dan itu menjadi pertarungan kita bersama. Dan yang kedua, di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Mau mengungkapkan apa? Biarlah di jeda waktu yang Tuhan beri buat kita. Mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Jangan sampai kita lalai, tidak perlu, tidak masalah. Kita lebih fokus pada keinginan dunia kita. Kita lebih fokus kepada kepuasan kita. Tetapi biarlah kita melihat kalau Tuhan masih memberi aku kesempatan sampai hari ini. Biarlah hidupku berjuang untuk menyenangkan hatinya. Biarlah hidupku bertarung untuk memberi yang terbaik. Kalau belum bagaimana Pak? Yuk kita sama-sama berjuang. Kalau belum bagaimana? Mari kita sama-sama saling mengingatkan. Supaya kita masuk kepada satu kehidupan di mana kita sedang menggunakan waktu itu dengan baik. Supaya kita tidak menjadi salah dalam membawa roda kehidupan kita. Dan yang ketiga, dari sini kita bisa melihat waspada dan jangan tersesat. Berusaha dan jangan bercacat bernoda di hadapannya. Itulah tuntutan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kalau hari Tuhan itu pasti terjadi. Tapi Tuhan menuntut kita supaya apa? Jangan kita terseret dengan kehidupan dosa. Tetapi biar kita hidup tak bercacat di hadapannya. Persis seperti Paulus mengatakan kepada jemaat Roma. Dalam Roma pasal yang ke-12. Bagaimana kita terus dibaharui dari hari ke hari. Pembaruan budi itu nyata dalam hidup kita. Sehingga cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita melakukan apapun. Biar kita semakin mampu membedakan mana yang jahat, mana yang tidak. Mana yang jahat dan mana yang benar. Sehingga dikatakan kita tidak bercacat. Kita tidak bernoda di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Dan yang terakhir, Petrus mengingatkan, biarlah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Artinya apa? Ada banyak orang yang percaya, tapi dia tidak pernah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Maka hidup keberimanannya selalu dan selalu tidak berubah. Kalau Petrus mengingatkan kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, berarti kita nggak bisa diam. Kita harus berjuang. Kita harus membawa diri kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pak, mau berdoa aja susah Pak. Ya memang susah karena kita nggak mau lakukan. Pak, mau baca firman Tuhan susah Pak, nggak ngerti. Ya nggak ngerti aja kita nggak mau baca. Yang apa? Kita sendiri nggak mau membaca, gimana kita mau mengerti? Maka perjuangan kita tuh begitu luar biasa. Kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sehingga membawa kehidupan kita apa? Indah bersama dengan Tuhan. Sambil apa? Menantikan kedatangan Tuhan itu. Sambil apa? Menantikan kapan Tuhan datang. Maka dalam penantian ini, biarlah hidup kita hidup di dalam kebenaran. Dan tidak dalam kefasikan. Biarlah dalam penantian kita, biarlah kita semakin mengenal Tuhan. Sehingga iman kita tampak. Iman kita bertumbuh. Sehingga akan menghasilkan pribadi-pribadi
yang luar biasa. Biar kiranya firman Tuhan sore hari ini boleh terus mengingatkan kita, menolong kita. Bahwa tanpa pertumbuhan kita dalam pengenalan akan Tuhan, membuat kita tetap diam di situ terus. Dan akan senang dengan kehidupan yang lama. Tetapi pertumbuhan pengenalan akan Tuhan membawa kita kepada kebenaran yang Tuhan inginkan.